Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Zulfa Fauzia Aurelia Hidayat, mahasiswa semester 3 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori-teori komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah dari teori-teori komunikasi. Baik teman-teman, di sini yang pertama ada teori interaksi simbolik, yang mana di sini menjelaskan bahwa manusia berinteraksi melalui makna simbol seperti kata, gestur, dan ekspresi melalui interaksi sosial dengan orang lain. Nah, contohnya ketika kita senyum, kita dianggap menyapa mereka. Dan ketika kita senyum juga, kita bisa jadi dianggap sama mereka itu kita ramah. Dan ketika kita menganggukkan kepala, itu tandanya iya. Nah, gitu teman-teman. Yang kedua itu ada teori penetrasi sosial, yang dimana di sini pertamanya itu ada hubungan yang memang dangkal dan lalu ke intim. Contohnya itu bisa dianalogikan seperti bawang merah. Nah, kenapa sih gitu? Karena pada awalnya ketika saya bersama sahabat saya yang tadinya itu cuman pas awal-awal bertanya namanya siapa, asal dari mana, kenapa memilih jurusan ilmu komunikasi, sehingga di semester 3 ini kita menjadi sahabat karena adanya kenyamanan, karena adanya hubungan yang intim gitu. Nah, yang ketiga ada teori pertukaran sosial, bahwa teori ini menjelaskan hubungan komunikasi terjadi karena individu mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya dari interaksi tersebut. Contohnya, ketika kita memilih teman dengan orang yang membuat kita nyaman dan teman kita ini merasa diuntungkan gitu. Jadi ketika kita saling memberikan keuntungan gitu. Tapi kan kalau misalkan sebaliknya saling memberikan adanya kerugian, kita juga kan akan menjauh gitu kan. Meminimalisir terjadinya kerugian. Yang keempat yaitu ada teori jarum hipodermik. Nah, teori ini beranggapan bahwa pesan media dapat langsung mempengaruhi audiens karena secara kuatnya ini dan seragam. Nah, kenapa sih bisa dikatakan seperti itu? Contohnya, teman-teman seperti ini. Ketika iklan ini viral, membuat orang langsung mengikuti tren tertentu gitu. Ketika kita viral dengan dance TikTok atau apapun itu, kita langsung meniru dengan teman kita. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, yang kelima itu ada teori uses and gratification, yang dimana teori ini audiens secara aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti hiburan, informasi, ataupun dan lain sebagainya. Contohnya ketika saya menonton TikTok untuk hiburan gitu di waktu senggang saya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan di praktisi humasnya, publik mengakses website resmi organisasi untuk mencari informasi yang valid. Nah, yang keenam itu ada teori agenda setting. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa media mempengaruhi publik dengan menentukan pendapat, tetapi di sini dengan kata lain itu dengan menentukan isu apa yang dianggap penting gitu. Nah, contohnya seperti TV berita sering membahas harga beras yang naik gitu. Nah, kita sebagai warga itu kan menonton berita itu, kita membicarakan juga kepada tetangga kita, teman kita gitu, contoh simpelnya. Nah, yang ketujuh itu ada teori kultivasi. Nah, teori ini paparan media yang terus-menerus dapat membentuk persepsi seorang terhadap realitas sosial. Nah, contohnya ketika saya menonton AGZ, sinetron AGZ, nah, saya meniru gaya dari salah satu aktor utamanya. Seperti itu. Jadi, apa yang kita tonton itu kebawa sama kehidupan nyata kita. Gitu. Dan yang selanjutnya itu teori yang ke-8, ada teori informasi organisasi. Yang dimana teori informasi organisasi ini perlu mengelola informasi dengan baik agar pesan tidak menimbulkan kebingungan teman-teman. Nah, contohnya itu seperti kita briefing rutin dilakukan agar semua tim memahami pesan yang sama. Contohnya ketika kita rapat, ada nih beberapa brainstorming. Nah, itu adalah merupakan teori
informasi organisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada teori jaringan organisasi, yang dimana ibaratkan analoginya itu seperti jaringan laba-laba. Nah, humasnya ini mencari jaringan relasi kepada perusahaan lain. Jadi kan seperti jaringan laba-laba ya teman-teman. Nah, karena teori ini itu adalah teori organisasi yang berjalan secara formal maupun non-formal dalam tanda jaringan informasinya. Contohnya itu ya tadi seperti dianalogikan laba-laba, jaringan laba-laba yang memang humasnya itu mencari relasi kemana-mana gitu. Nah, yang selanjutnya itu teori ke-10 yaitu teori medium. Nah, teori ini jenis media yang digunakan mempengaruhi pesan dipahami oleh penerima. Jadi teman-teman, bukan medianya saja yang penting, tapi pesannya juga penting. Ketika misalkan kita chatan dengan teman kita cuma memberikan reaction doang, tapi persepsi kita yang mendapatkan pesan itu kok seperti itu gitu. Jadi memaknai informasinya itu nggak langsung seperti kita berbicara ketika kita bertemu langsung sama teman kita, padahal aslinya teman kita tuh ya mereaction itu tuh karena ada hal yang lain gitu. Nah, yang selanjutnya itu teori ke-11, ada teori performa komunikasi, yang dimana teori ini itu dipandang sebagai sebuah tindakan atau penampilan, bukan sekadar penyampaian kata-kata saja. Nah, contohnya gini, guru ketika mengajar, ia memberikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuh. Untuk apa? Untuk supaya muridnya ini mengerti apa yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Nah, yang selanjutnya itu teori ke-12, ada teori belajar sosial, learning sosial, yang dimana teori ini manusia belajar perilaku baru dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Nah, contohnya itu teman-teman, anak meniru gaya bicara orang tuanya. Tentunya di lingkungan keluarga terlebih dahulu, anak kecil ini akan meniru gaya bicara orang tuanya, atau anak kecil ini bisa meniru gaya dari orang tuanya gitu. Nah, yang selanjutnya itu teori ke-13, ada teori proses informasi sosial atau teori SIP. Nah, teman-teman, teori ini adalah hubungan sosial yang dekat, tetap, dan terbentuk melalui komunikasi berbasis teknologi. Nah, perlu teman-teman ketahui, contohnya itu misalkan ketika kita memiliki sahabat dekat, bukan hanya berkomunikasi lewat sosial media aja gitu. Jadi benar-benar ada proses informasi sosialnya gitu. Nah, atau contoh humas membangun relasi melalui media atau melalui WhatsApp seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada teori strukturasi. Nah, teori ini merupakan teori ke-14 yang kita bahas. Nah, teori ini merupakan aturan organisasi yang dibentuk oleh kebiasaan komunikasi. Dan kebiasaan tersebut sekaligus memperkuat aturannya. Jadi contohnya ketika kita rapat, yang sering dilakukan akhirnya jadi aturan tidak tertulis gitu. Ketika kita rapat misalkan rapat isi dental, itu kan tidak ada aturan yang tertulis seperti itu teman-teman. Nah, atau tidak di contoh humasnya itu prosedur press release itu terbentuk dari kebiasaan kerja tim seorang humas teman-teman. Nah, yang teori ke-15 yaitu teori remediasi. Teori ini adalah media baru untuk mengubah cara kerja dan fungsi kerja di media lama. Nah, teman-teman, contohnya itu sekarang koran dicetak. Dulunya itu koran tuh dicetak kan. Nah, sekarang informasi itu bisa pindah ke platform online gitu. Nah, yang teori ke-16
yaitu teori difusi inovasi. Nah, teori ini adalah teori inovasi menyebar secara bertahap dari kelompok kecil hingga diterima luas oleh masyarakat. Nah, contohnya itu e-wallet sekarang nih. Awalnya e-wallet ini jarang digunakan oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya sekarang karena lebih simple, banyak juga orang yang menggunakan, hampir semua orang bahkan gitu kan. Dan juga misalkan kita sebagai seorang humas melakukan kampanye, ketika informasi itu akhirnya viral, akhirnya diikuti banyak instansi gitu, karena itu kayak sebagai sebuah branding gitu ya. Nah, yang teori ke-17 itu adalah teori agenda building. Nah, teori agenda building ini adalah turunan dari teori agenda setting. Tetapi teori agenda building ini adalah agenda media yang dibentuk melalui interaksi antara humas, pemerintah, dan publik. Nah, contohnya itu ketika seorang humas melakukan press release, dikirim, terus media itu meliput dan jadi isu publik gitu, asumsi publik. Nah, yang ke-18 yaitu teori keuntungan media. Nah, semakin besar ketergantungan, yang ke-18 itu ada teori ketergantungan media. Nah, teori ketergantungan media ini, seseorang pada media itu semakin besar pengaruhnya. Tuh. Nah, contohnya itu ketika warga terus memantau Twitter saat adanya bencana banjir, seperti itu. Jadi, adanya masyarakat yang terus mengupdate informasi yang memang ketergantungan dengan media gitu. Jadi kayak kita misalkan kemarin ada bencana di saudara kita yaitu di Sumatera, kita kan bisa memantaunya melewati media sosial gitu. Nah, itu dinamakan kita juga bergantung kepada media, ketergantungan media. Nah, yang ke-19 itu ada teori spiral keheningan. Kenapa sih teori ini disebut spiral keheningan? Karena setiap individunya cenderung diam jika merasa pendapatnya itu berbeda dari mayoritas gitu. Jadi tim minoritas nih teman-teman. Contohnya seseorang memilih diam ketika tidak setuju. Karena ya udah, buat apa mungkin berpendapat gitu kan. Toh aku juga di sini minoritas, jadi sudah menyadari dirinya ya kalah dengan mayoritas yang ada gitu. Nah, selanjutnya yaitu teori ke-20, yaitu teori reduksi ketidakpastian. Nah, teori ini adalah orang mencari informasi untuk mengurangi rasa tidak pasti saat awal berkomunikasi. Nah, contohnya itu ketika saya sebelum misalkan bertemu dengan teman saya mencari tahu dulu nih gitu, orangnya seperti apa, di sosial medianya saya buka sosial medianya seperti apa sebelum ketemu gitu. Karena selain itu juga bisa jadi kita mencari tahu di sosial medianya ya, ketika kita bertemu langsung nih pertama kali, nah itu bisa dikatakan kita bisa nyambung lah gitu ngobrolnya gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada teori konstruksi sosial realitas, yang mana ini termasuk teori ke-21. Nah, teori ini adalah sesuatu realitas sosial yang dibentuk melalui komunikasi dan narasi yang harusnya harus diulang gitu loh teman-teman. Nah, contohnya itu kayak sering disebut baik, lama-lama semua orang percaya seperti itu. Jadi branding yang kita bentuk, branding kita seorang beauty vlogger nih, ketika kita konten beberapa kali terus-terusan, nah publik itu di media sosial itu akan percaya, oh iya Zulfa ini adalah beauty vlogger gitu. Itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke teori 22 ya, yaitu teori negosiasi wajah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena setiap individu berusaha menjaga citra dirinya dalam setiap interaksi komunikasi. Nah,
Contohnya itu teman-teman, ketika kita meminta maaf agar kita tidak kehilangan muka kita, artinya agar orang lain tidak merasa masih respect gitu kepada diri kita ketika kita melakukan kesalahan. Ya teman-teman, ya ibaratkan kita melakukan kesalahan, ya sadar diri aja gitu, dan ucapkanlah atau sampaikanlah kata maaf gitu. Dan teman-teman, kita lanjut ke teori 23, yaitu teori penapisan media, gatekeeping gitu loh kalau bisa disebutnya ya. Nah, teori ini itu teman-teman bisa kita ketahui dari sebuah informasi yang diseleksi terdahulu. Jadi informasi yaitu diseleksi terlebih dahulu gitu maksudnya, sebelum disebarkan kepada publik. Contohnya gini deh, admin memilih komentar yang layak diposting. Jadi difilter terlebih dahulu teman-teman sebelum itu terposting dan dibaca oleh seluruh publik gitu. Atau contohnya gini, seorang humas menyaring informasi yang boleh dirilis ke media gitu. Jadi memfilter terlebih dahulu sih gitu. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke teori 25, yaitu teori kekayaan media. Kenapa bisa dikatakan kekayaan media? Karena setiap media memiliki tingkat kekayaan berbeda dalam penyampaian pesannya. Betul, tentu setiap media itu berbeda-beda. Contohnya itu, misalkan video call, kita melakukan video call dengan orang tua kita ya, sebagai anak rantau. Itu terlihat jelas gitu, pesan yang disampaikannya juga jelas, daripada cuman chat teks aja gitu. Males lah, boring lah, seperti apa kan, ada hal-hal yang emang males ngebales lah gitu. Udah mending langsung video call aja gitu, karena lebih jelas juga, lebih langsung sampai gitu apa yang mau kita tanyakan gitu kan. Tapi sebelum itu ya kita tentunya izin terlebih dahulu mau video call gitulah, pakai etikanya. Nah teman-teman, yang terakhir yaitu teori ke-25, ada teori pengelolaan privasi komunikasi. Kenapa sih teori ini hadir? Karena setiap individu itu berhak mengatur batasan informasi pribadi, mana yang boleh diceritakan atau dibagikan, mana yang di-keep nih sebagai rahasia kita. Nah contohnya itu ketika kita curhat kepada teman kita, harus bisa memfilter juga teman-teman, mana bagian yang rahasia, mana yang tidak gitu. Ya sepercaya-percayanya kita kepada teman, tapi kan ada bagian-bagian yang dimana itu menjadi rahasia pribadi gitu. Nah kalau misalkan dari contoh kegiatan humasnya itu, gimana seorang humas itu pokoknya ketika humas itu memberikan informasi, nah gimana cara humas itu membagikan informasi yang aman kepada publik. Jadi di-keep lah bagian-bagian internal yang menurutnya itu kurang layak lah untuk dipublik gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah itulah 25 teori komunikasi. Oke teman-teman, semoga apa yang telah disampaikan oleh saya itu bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman belajar. Tetapi saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.